Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tentang Saam metode ya. Hmm, untuk Saam metode, jadi kita kemarin sudah sampai di kasus-kasus kan. Nih saya ulangi sekilas untuk teman-teman yang belum paham tentang materi using. Saya share yang sini aja dulu, sebentar-bentar. Yang lebih gambarannya lebih enak untuk 5 elemen. Untuk 5 elemen. Ini nih, bentar. 5 elemen ini sudah tahu kan ya? Ini saya sedikit mengulas sekilas saja tentang 5 elemen. Jadi dalam prinsip 5 elemen itu ini nih, ini ditambah. Jadi ini kayu, elemen api, elemen tanah, elemen logam, elemen air, ya kan? Oke, clear. Pokoknya teman-teman kalau belum paham nanti langsung bilang ya, langsung interupsi belum paham gitu. Kalau diem nggak paham, diem ketinggalan wes, yakin. Semakin jauh nanti nggak bisa ngikutin, nggak bisa iman sekali, nggak bisa memanfaatkan SAA metode ini. Ini jarang yang bikin pelatihan SAA metode jarang loh. Nah, ini elemen kayu misalkan ya. Ini saya soalnya singkat jadi saya tidak mendalam di sini. Jadi misalkan elemen kayu itu ketika menambah elemen api, makanya saya kasih lambang tambah. Elemen api dia akan menguatkan menambah elemen tanah. Elemen tanah akan menambah elemen metal, logam. Elemen logam akan menambah elemen air. Oke, sampai sini paham dan itu berlanjut terus. Paham clear sampai sini? Bapak Ibu yang belum paham. Paham. Terus kemudian ini saya belum belum tulis elemen ini akan istilahnya mengurangi lah bahasa sederhananya ya. Ini kalau bahasa prinsipalnya itu controlling. Jadi ini tadi regulating, ini ada controlling. Ini kalau bahasa saya, bahasa kita ini mengurangi begitulah. Elemen air itu mengurangi elemen api. Paham ya? Terus elemen kayu, jadi ini terjeda satu elemen. Ini elemen kayu mengurangi elemen tanah. Elemen api mengurangi elemen metal. Elemen apa lagi? Ini tanah mengurangi elemen air. Elemen logam metal mengurangi elemen kayu. Nah, sampai sini yang belum paham, acung, acung. Jus kan ada tuh. Itu kalau mama Yang belum paham? Paham, Pak. Oke, yang belum paham siapa? Sampai sini. Langsung bilang ngacung, nanti khawatir ketinggalan kalau nggak bilang. Paham semua ya? Saya lanjut loh. Saya ulangi sedikit. Jadi ini ya. paham, Pak. Oke, oke. Saya ulangi sedikit bagi yang belum paham, kadang ada yang malu, ada yang ini. Elemen kayu dia mengurangi elemen tanah ini, mengurangi sini. Paham ya? Elemen api dia mengurangi elemen metal. Elemen tanah dia mengurangi elemen air. Terus apa lagi? Elemen logam dia mengurangi elemen kayu.
Elemen air mengurangi elemen api. Ngurangi gitulah. Jadi air mengurangi panasnya api kayak gitu itu. Clear sampai sini, paham semua ya? Dah, wes. Yang nggak ada yang ngaco, nggak ada yang chat, paham semua. Oke. Selanjutnya, prinsip selanjutnya tadi menambah, mengurangi. Sekarang ada tiga unsur. Unsur anak, unsur saya bilang unsur saya gitu aja, unsur kita, sama unsur ibu. Saya ketik ya. Unsur pribadi maksudnya, Pak. Ya pribadi itu apa kan bingung kan? Unsur kita gitulah, wes. Atau ya kita wes, gampangannya kita. Jadi ini Kalau ada kita kan beda, Pak. apa ya? Unsur pribadi Lu itu gue pribadinya. kan beda. Kalau kita mah Iya ya. bareng-bareng. Yang ini kan unsur ada anak, ada ibu dulu ya. Ibu dulu ya toh. Ibu melahirkan kita, melahirkan kita melahirkan anak. Bapak Ibu sampai sini clear? Ini nanti jadi prinsip-prinsip. Ada ibu, ada kita, ada anak. Nah, Clear. oke. Nah, ini misalkan ya, lah hilang tulisannya. Ini misalkan di sini itu kita ini masalahnya. Berarti ini elemen kayu itu elemen masalah atau elemen kita. Nah, elemen kita itu menurunkan kita melahirkan apa? Anak. Di sini ini anak. Paham Bapak Ibu? Ini elemen anak. Nah, kita dilahirkan siapa? Ibu. Ini di sini ibu. Ini ke sana, ke sana. Paham Bapak Ibu? Siapa yang belum paham? Tadi yang belum paham siapa aja toh? Paham, Pak. Oke. Bu Yuni, gimana Bu Yuni? Pak Andik, Pak Andik, Bu Yuni, Pak Awi, Lanjut. paham ya? Ini pokoknya yang belum paham langsung tanyakan. Kalau ndak ketinggalan wes, eman-eman sekali. Terus sekarang saya kasih tebak-tebakan. Bu Yuni hadir, Bu Yuni, ngikutin ndak? Ndak ada. Elemen metal sekarang ini kasusnya elemennya di elemen metal. Hadir, Ini hadir. Bu Yuni hadir ya. Ini Hadir. saya kasih pertanyaan Bu Yuni. Nah, Pak Awi, Bu Yuni sama siapa lagi ya? Ini misalkan kasusnya elemen metal. Elemen ibunya siapa? Bu Yuni bisa jawab? Tanah. Mbak Zulkifli, oke tanah. Gimana Bu Yuni paham belum? Belum. Saya Nah, kan baru gabung, Bos. makanya ini saya tanya tadi Aku kalau nggak belum isik. paham, kalau belum paham bilang. Ini tadi kan kita ada elemen kita toh, benar nggak sampai sini? Iya. Iya. Kita melahirkan siapa? Anak, ya kan? Iya. Nah, kita dilahirkan siapa? Ibu. Ibu. Nah, berarti ini sebelumnya itu ibu. Nah, kita itu di elemen kasus. Ini anak itu elemen berikutnya. Berikut sama juga seperti ini tadi. Sama kayak ini tadi. Kayak kalau kita itu di sini elemen kasus, ini elemen kasus. Ini kan panahnya ke sini. Ini berarti elemen ibu sebelumnya. Paham Ibu? Melahirkan lagi, kita melahirkan anak. Paham kan? Ini elemen kasus itu elemen kita. Clear ya sampai sini ya. Iya, Terus Elemen kita itu gimana sih, Pak? gimana? Elemen kita itu maksudnya apa? kasus. Kasus Ibu.
Ibu pernah. Oh, Jadi Kalau dulu kita bilangnya misalkan elemen pribadi, Bu. ya oh pribadi, elemen pribadi. pribadi, pribadi Elemen. aja lah Pak. Kita bingung aku. Oh, tambah bingung lagi nanti kalau pakai istilah-istilah. Saya pakai istilah yang mudah itu biar gampang. Jadi tadi yang saya Oh, jelaskan tadi loh. Yang pakai yang prinsipnya yang secara teoritis itu kan elemen tuh. anak, elemen ibu sama elemen pribadi. Pribadi itu apa? Kadang kan orang bingung. Anggap aja elemen kasus lah, elemen kasus yang sedang terjadi. Elemen kita atau pribadi atau kasus. Saya mungkin kita pakai elemen kasus lah, kasus yang bermasalah. Misalkan limpa lambungnya lemah, limpa lambungnya apa lemah lah misalkan. Di sini kan, ini elemen kasus. Paham Bapak Ibu ya? Kasus. Iya, Nah, ibunya apa? Sebelumnya kan berarti ini api. ibu. Ya, Nah, ibu. Elemen anaknya, Oh, itu ya. metal. anaknya metal. Ya gitu terus. Terus kalau kasusnya ada di elemen air, elemen airnya defisien misalkan. Ini berarti elemen kasus di air. Berarti elemen anaknya mana? Kayu. Kayu. Kayu, Elemen anak Kayu. kayu. kayu, Ini anak kayu. Elemen ibunya? Metal. Metal. Ah, metal. sip. Nah, gitulah. Udah paham semua atau berarti no? Udah ya, lanjut ya. Paham. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Lanjut Pak. Gampang toh? Nih, Paham. gampang. Siapa yang belum paham? Ngacung. Saya lanjut ke materi berikutnya nih. Ke sekarang ke kemarin kan kasus-kasus 5 elemen ya tentang mereduksi anak. Jika ekses maka direduksi anaknya. Direduksi itu dikurangi. Jika defisien ditonifikasi ibunya. Tadi ibu dan anak ini maksudnya. Jadi ini anak, ini ibu. Berarti ini setelahnya, ini sebelumnya gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke poin-poin 5 su. 5 su ini wushu. Ini kalau orang bilangnya bahasa TCM-nya itu ushu, itu 5 transporting point. Titik-titiknya itu biasanya ada di ujung jari sampai ke lengan, ke siku, atau ke ujung jari kaki sampai ke lutut. Ini tangan atau kaki sama. Gitu ya. Ini 5 su. Nanti Bapak Ibu untuk di pertemuan kita nggak usah ngapal-ngapalin, yang penting paham aja. Nanti tinggal lihat gambarnya doang. Sudah dapat e-booknya semua toh? Yang saya bikin? Yang di grup itu ya Pak. Ya. Heeh. Nah ini kan usu ini. Usu itu kan lengan atau kaki. Nah dulu Bapak Ibu, tabib-tabib kuno itu dalam menerapi pasien itu dulu itu kan tabu ya, masih lihat film-film Tiongkok kuno nggak? Jadi dia menyentuh melihat melihat anggota tubuh wanita lain gitu dianggap tabu sekali. Apalagi menyentuh. Bener nggak? Tabu itu apa Pak? Tabu itu saru. Saru Oh, itu apa ya? Pak. Pamali. Oh Larangan. iya. Oke, Pamali. lanjut. Larangan. Nah, ya itu. Nah, makanya dulu tabib-tabib kuno itu menggunakan prinsip 5 su ini, usu ini, sehingga tidak perlu membuka baju. Jadi Iya. kita cukup menggunakan lengan atau kaki itu untuk menerapi ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan pasien kita itu nyerinya di punggung, ya kan, nyeri punggung itu nggak perlu ditusuk punggungnya. Kita tinggal tusuk di area sini bisa, atau area sini bisa, atau area sini bisa. Pokoknya menggunakan 5 su ini. Jadi tidak perlu ke tusuk punggung. Nyeri punggung tidak perlu tusuk punggung. Bayangkan coba ketika istri kaisar, ya permaisuri atau apa ya, permaisuri atau apa-apa putri raja, putri kaisar nyeri punggung, kemudian
tabibnya datang, punggungnya tolong dibuka. Wah, itu bisa bisa dipenggal kepalanya tabibnya sekeluarga 7 turunan itu. Karena saking saking terjaganya ini, saking terjaganya auratnya zaman dulu ya. Nah, makanya terus menggunakan metode USU ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi buka baju untuk pasiennya ketika datang. Jadi misalkan kasus-kasus tadi punggung atau misalkan lambung atau apa tidak perlu ditusuk bagian lokalnya. Istilahnya kita menggunakan distal needling. Distal itu jauh, needling itu penusukan. Oke, lanjut ya. Itu di antara fungsinya, di antara penggunaannya. Ini jadi antara ujung jari sampai ke lengan. Terus ini saya sudah bikinkan formulasinya, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada formulasi kayak gini nih. Yang ada adalah konsep. Ini formulasi saya bikinkan untuk memanjakan Bapak Ibu. Sebenarnya ini sambil ngopi-ngopi silakan, nyantai-nyantai, gorengan mana dikeluarin. Hmm, Umu Pak, nanya Aisyah. Pak. Iya, Umu Aisyah sih sebentar. Umu Aisyah ini belum ikut grup toh? Umu Aisyah ada ndak? Ikut grup belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Saya kasih grupnya ya. Nanti bisa ikut di situ, materi-materinya saya taruh di situ soalnya. Hmm. Silakan Bu Devina. Gimana Bu? Pak, nanya tadi yang titik nyeri di punggung atau apapun itu kan dari lengan sampai ke siku kan ya. Eh, Itu kontralateral atau enggak, Pak? maksudnya anu toh, dari ujung jari ke ujung jari. Ujung Dari jari. ujung jari sampai ya sampai Siku siku. ya. Itu pengobatannya kontralateral atau bagaimana, Pak? Atau belum ya? Kalau banyak metode yang kita yang akhirnya diadaptasi untuk saat ini ya, itu bisa Heeh. ipsilateral, bisa bilateral, bisa kontralateral. Oke. Oh, jadi boleh boleh ke boleh ketiga metode itu tadi, Pak. Bisa Kontralateral. bisa ya, maksudnya bisa di titik lokal, bisa di, maksud saya itu di sama meridiannya tapi agak jauh, gitu juga bisa. Apa tergantung palpasinya, Pak? Kita palpasi dulu. Ada ininya, ada metodenya. Kita kan belum sampai ke sana. Oh ya, sorry sorry. Oke. Oh Ya, ya, maaf Sabar, maaf, Pak. Bu. Sabar. sabar, sabar. Siap siap punten, Pak, punten. Terlalu bernafsu. Lanjut. Oh ya, Bapak Ibu, Lalu masih teman-teman semua, dengerin. ini kita ternyata banyak banget pesertanya ya. Ini sudah ada berapa pesertanya nih? Ada 57 peserta yang ada yang sekarang hadir, dan di grup Zumat itu ada seratusan ya. Ini sebenarnya Zumat itu teman-teman mungkin sekalian perkenalan bagi yang lainnya. Grup Zumat itu awalnya iseng-iseng dari teman-teman mahasiswa di ITSK Malang, itu untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang yang belum bisa, pokoknya belajar bareng gitulah, ngobrol-ngobrol. Nah, ternyata berkembang sampai mana-mana, ada yang dari Solo, ada yang dari Hong Kong, ada yang kemana-mana ya. Nah, nanti Masya saling Allah. saling Betah, berkenalan. betah. Amin, amin. Pokoknya nah, kita saling sharing, pokoknya yang nanti saling support. Bu Nani bisa langsung klik di grupnya itu, Bu Nani Ciledug. Diklik di linknya yang saya kasih. Silahkan. Terus kemudian ini saya lanjutkan tadi ini ya tentang sampai sini ya formulasinya. Nah, ini sebenarnya konsep awalnya Bapak Ibu. Ini saya bikin formulasinya, nanti Bapak Ibu tinggal print terus ditempel. Aslinya kayak gini. Kita bahas tentang eh nah ini Yang tentang channel. usu, usu dulu ya. Kita breakdown dikit-dikit.
ini jadi tadi yang kita sudah pelajari itu 5 elemen ada di sini. Ini 5 elemen. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Terus kemudian ini meridian, ini elemennya, kemudian ini meridian, ya. Meridian ada paru-paru, ada limpa, ada jantung, dan seterusnya. Ya. Oke, terus kemudian, lah usu, 5 su, u itu wu itu bacanya u, itu artinya 5, su itu transport ya. Kalau di bukunya Huang Tinecing terjemahnya Paul Unschuld itu dia menerjemahkan shu itu sebagai transport. Transport itu ya apa ya? Untuk lalu lintas gitulah. Nah, inilah usu itu ini. Jing Ying Su Jing He ini. Ini didapat dari sini. Dari sini. Ini we yang gampang. Ini Jing Ying Su Jing He. Kalau sederhananya ini saya stop screen dulu. Sederhananya saya kasih gambar sederhananya. Konsepnya usu itu ini. Konsepnya wushu itu ada di hmm, ini saya kasih gambar. Nah, ini. Konsep sederhananya ya. Konsep sederhananya bahwa cing itu sumur mata air dalam. Itu ada di tus itu jari kaki, jari tangan, ya. Biasanya ada di ujung-ujung jari. Itu cing, cing itu sumur. Kemudian ying, itu mata air, spring itu mata air. Ibaratnya ini cing itu artesis lah, artesis ya. Terus nanti keluar muncul di mata air ada ngumpul-ngumpul mata air gitu. Kalau di Jawa itu istilahnya tok ya, jadi ada sudah mengumpul airnya ngumpul gitu. Itu ing namanya. Itu web itu ini loh, jari-jari apa ini di daerah sini itu loh. Web itu apa ya jaringan gitu loh, apa jenis ya. Nah terus kalau su itu stream itu kayak selokan gitu, selokan kecil. Itu ada di pergelangan, wrist atau ankle. Ankle itu pergelangan kaki. Terus cing itu sungai. Itu ada lower extremities itu artinya di tengah-tengah, bagian tengah-tengah lengan gini nih. Lengan atau kaki. Nah, kemudian he itu artinya laut. Itu ada di persendian lutut atau siku. Nih, saya kasih sudah paham ya sampai sini ya? Ini saya kasih gambarnya. Bukan gambarnya. Saya kasih gambarannya kayak gini. Pak Satrio, sebelum jauh, Ya, halo? ya. Yang dimaksud yin channel itu maksudnya tangan yang nggak terlihat sama matahari, yang channel yang kena sinar matahari. Maksudnya Se. Itu berarti bukan di anu ya, bukan Cing Yesu Cing Hen lagi ya. Itu Yin Yang ya. enggak, sama yang itu Pak Satrio kan tabelnya ada yin channel, ada yang channel. Maksudnya itu Oh, ya. Ya. Se. Itu berarti ada di mana? tadi Yin tabelnya channel, kan yang channel. Ya. Ya, nanti saya jelasin, Bu. Di situ nanti saya jelasin. Se. Bagian oh, dalam, oh bagian ya. luar. Oke, ini Oh, satu-satu dari ini dulu. Yang tadi yang sudah terlanjur ke Cingging Sucing He tadi ya. Usu itu ada di ujung jari, atau ujung jari sampai Ya. ke siku. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Nah,
ini cing itu biasanya ada di ujung jari. Ying itu cing itu kan sumur. Ying itu mata air, ying spring itu ada di web. Web itu ini loh, apa senengnya? Ya apa kayak gini nih web. Istilahnya jaringan apa ya? Web itu kayak net ya. Sela. Apa sih? Hah? Sela-sela. Sela-sela. Sela. Sela palang. Sela-sela. Iya. Ini kalau pokoknya web lah, web itu kalau kayak internet itu kan jaringan ya. Ya ini ya. Jadi ada di sini. Ini kan ujung jari itu cing, King. ying itu ada di Si tadi. jaringan-jaringannya. Cing, ying, su itu ada di pergelangan. Ini pergelangan sini atau engkel kaki, pergelangan engkel kaki. Cing, ying, su ini su di sini. Cing itu ada di area sini. He itu pasiku. Baik siku maupun lutut. Paham ya? Cing, ying, su itu di pergelangan, cing, he di siku. Paham ya? Clear sampai sini? Paham semua? Jadi Paham, insya inilah Allah. kita Paham. sumber nanti kita menerapi itu cuman sekedar di sini aja. Di sini tok sama kaki, berarti ujung jari kaki sampai ke lutut. Jadi tidak perlu kalau Bapak Ibu kan, apalagi mungkin yang fisioterapis ada nggak? Fisioterapis itu pakai trigger point. Nah, trigger point kalau adanya nyeri pinggang yang dipijat mananya coba, ayo. Yang Ya, Biasanya, Pak. Ya. Menentukan titik itu yang belum paham, Pak. iya enggak, maksudnya ini belum ke situ. Enggak, kan maksud saya gini. Apalagi kalau yang fisioterapis itu kan yang dipijat itu titik-titik trigger point. Nah, kalau trigger point nyerinya pinggang itu yang dipijat itu diantaranya adalah gluteus atau pantat. Biasanya dilepas dilepas celananya kan, baru dipijat atau di ini stimulasi bagian pantat. Nah, kita nggak perlu ke situ. Atau kadang memang tusuk jarum ada di bagian gluteus juga di pantat. Nah, kita nggak perlu ke situ, kita pakai distal needling, cukup menggunakan ujung jari sampai ke siku atau ujung jari kaki sampai ke lutut. Gitu ceritanya. Ini materi terapi kita cuma di sini tok untuk menerapi seluruh tubuh. Oke ya, clear ya. Keren. Terus, mudah-mudahan. Untuk sakit pinggang berarti 2 jari dari lipat siku, Pak Satrio. nah nanti untuk Cari live point-nya. pemilihan titiknya beda-beda. Kalau bisa menggunakan misalkan ya pendekatan balance method itu bagian mananya. Nah, itu kan oke, saya stop dulu. Ini berarti ini saya kembali lagi ya, kembali lagi bahwa yang kita pendekatan kita ini kita sedang belajar TCM yang murni. Artinya Bapak Ibu yang menggunakan imaging atau horary atau apa lagi yo, image atau mirror atau apa. Nah, itu sebenarnya bukan pendekatan TCM, Bapak Ibu. Karena pendekatannya pragmatis. Jadi kayak misalkan ini kan kita pakai prinsip-prinsip. Jadi taunya titik dari mana setelah kita apa namanya diagnosa. Nah, kalau kalau yang tadi digunakan pendekatan misalnya ditanyakan Pak Dewa itu kan pinggang ditusuknya bagian siku 2 jari dari siku ya Pak. Pak Dewanto, benar nggak? Ya, hilang. Nah, di Ya, antara Pak, ini yang belum paham, Pak. ya, saya kurang tahu pendekatannya yang digunakan Pak Dewanto apa? Apakah menggunakan tung ataukah menggunakan tan, balance method atau menggunakan yang lainnya. Tapi yang jelas, kalau nyeri pinggang ditusuk lengan misalkan, itu kan langsung titik-titik. Itu ya itu boleh, maksudnya saya nggak menyalahkan itu. Tapi kalau yang sedang kita pelajari ini
kita sedang mempelajari TCM yang benar-benar aslinya TCM, murni TCM. Jadi artinya apa? Kita nanti akan mempelajari mendiagnosa dulu. Ini pasien itu masalahnya sebenarnya apa sih? Seperti yang dulu saya sampaikan Bapak Ibu, kadang masalah pinggang itu bukan pinggang masalahnya. Masalah sumbernya pinggang itu bisa jadi banyak. Dalam pengobatan barat lah misalkan, dikenal namanya viscera somatovisceral, artinya hubungan antaranya tubuh bagian luar dengan visceral itu organ dalam. Contohnya gini Bapak Ibu, teman-teman mungkin kalau ngadepi pasien yang ada mah, perhatikan punggungnya bagaimana. Dia ada keluhan punggung nggak? Kebanyakan akan mengalami keluhan punggung. Padahal dia mah lambung loh. Kebanyakan akan mengalami keluhan punggung. Itu dalam bahasa westernnya itu istilahnya somatovisceral. Itu baru dikenal baru ratusan tahun yang lalu. Sekitar kalau kedokteran barat itu 500 tahunan yang lalu. Sementara ilmu itu sudah ditemukan di TCM itu dikenal, bukunya aja diterbitkan 2200 tahun yang lalu. Dan itu disusun klaimnya itu 5000 tahun yang lalu. Huang Tinecing Bapak Ibu. Ini anu ya, kita santai aja ngobrolnya, ndak usah tergesa-gesa harus bisa. Huang Tinecing ini biar biar paham semuanya lah. Huang Tinecing ini ndak ada ya. Ini Bapak Ibu diterbitkan 2200 tahun yang lalu, bayangkan. 2200. 2200 tahun yang lalu, berarti sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Penerbitannya ini. Dulu ada di Itu ori gulungan-gulungan ya, gitu. Pak? Gimana, Bu? Itu bukunya ori atau? Ini saya beli ori tapi orinya ini kan dicetak sekarang. Enggak, maksudnya tulisan dulu. Ini Huang Tinecing. Huang Tinecing itu Cing itu kayak kayak kitab gitulah. Huang Ti itu kaisar kuning. Nah, itu menerbitkan buku pengobatan itu yang dijadikan rujukan semua praktisi TCM, tabib-tabib TCM itu ini apa rujukannya ini. Ini diterbitkan 2200 tahun yang lalu. Bahasa apa, Terus Pak? bahasanya bahasa Han kuno, Pak. Orang Cina aja Waduh. mungkin nggak bisa orang anak-anak muda Cina sekarang nggak paham bahasa Han kunonya ini. Makanya diterjemahkan oleh orang Cina sendiri itu pun juga susah. Terus buku ini bahkan ada yang bilang itu dirintis sejak 5000 tahun yang lalu. Berarti 3000 tahun sebelum Masehi. Rintisannya ngerintis baru diterbitkan 2200 tahun yang lalu. Ngeri ya. Ini bukunya. Keren. Sementara kedokteran barat itu 500 tahun yang lalu. Baru 1500-an yang lalu. 1500 tahun Masehi. Nah, kalau Huang Tinecing ini itu 2200 tahun yang lalu. Itu sudah mengenal prinsip-prinsip viscera somatovisceral kayak gitu itu sudah ada. Pembuluh darah itu sudah dikenal sejak zaman dulu. Dihitung panjangnya pembuluh darah itu dihitung pakai pakai bambu tipis gitu itu diulur gitu itu. Ada di bukunya di Huang Tinecing dijelasin. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi nah, yang tadi yang prinsip-prinsip akhirnya dikembangkan kayak balance method, tung method dan itu pengembangan baru. Tapi itu belum murni TCM. Murni TCM yang sedang kita pelajari ini kita akan mempelajari diagnosanya dulu, kemudian analisa, kemudian baru strategi, kemudian baru itu setelah itu nusuk di titik mana yang ditusuk. Itu penentuan strateginya ya sedang kita pelajari itu strateginya. Nah, strateginya itu salah satunya menggunakan 5 elemen, menggunakan USU kayak gini nih. Oke ya. Yes, pokoknya ngobrol-ngobrol lah.
namanya juga bukan pelatihan. Kalau pelatihan ya ikut yang kursus saja, yang lebih mendalam. Ini pokoknya ngobrol-ngobrol santai. Nggak jelas jeluntrungannya yo. Pokoknya ngobrol-ngobrol Artinya santai Bapak Ibu. Tapi asik, asik, asik. Lanjut. Terus ini sampai ini kelihatan ya. mantau. Ya, Iya, Pak. soalnya teman-teman Bapak Ibu mungkin di kursusan nggak dapat kayak gini. Di kuliahan juga nggak dapat Enggak, kan? enggak. Makanya Iya, tentang Pak. tentang usu itu apa, tentang using apa, uang teenaging aja kita nggak kenal mungkin kan. Nah, ini dari sini kan Ada. kadang dari obrolan-obrolan itu kita tahu sekeren itulah TCM itu. Kita harus inilah bersyukur ketemu ilmu yang sekeren ini. Nah, ini sekarang saya perkenalkan lagi tentang tadi kan Jing Ying Su Ching He ini. Ini kelihatan kan gambarnya? Iya, kelihatan. Ya, ini ujung jari, ini ada di tangan tadi, webnya tadi. Kemudian ini pergelangan tangan, ini di tengah lengan, ini di siku atau di lutut, gitu ya. Ah, terus kemudian artinya juga sama. Ini paru-paru, ini meridian paru-paru di ujung jari. Meridian limpa di ujung jari. Ujung jari, ujung jari, ujung jari, ujung jari. Terus Pak, kemudian ini di Pak, web-webnya tadi. interupsi, Pak. Ya, ya, Bu. Kok he di ujung jari sih, Pak? Kebalik. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Ini. Ujung jari sini. Ini ujung jari, cing. Ujung jari, ujung jari, ujung jari, ujung jari ya. Ujung jari, ujung jari. Terus di sini web. Web itu di sing tadi. Tadi ini. Terus kemudian ini pergelangan tangan. Terus ini tengah-tengah tangan. Terus ini baru siku. Ini siku, area siku. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu yang Kenapa? api area mana, Pak? Hah? Yang api area mana? Yang Api itu api. web tadi loh, yang bagian sini ini loh, bagian ini web. Sela-sela jari. Sela-sela ya, apa ya? Oh. Nah, nanti untuk titik-titiknya saya kasih gambar ini. Wes, gen. Baki ya, baki. Nih, biar gampang lah. Ini kan cuman gambaran konsep globalnya. Saya kasih tunjuk ini sudah saya bikinkan loh. Saya manjain sebenar-benar manjanya. Nih, Tadi tinggal sholat sebentar. nih saya bikinkan ini. Ini kemarin saya bikin sendiri nih. Nih saya di sini ujung Hebat ya. jari. Ini di sini. Ini webnya tadi loh. Ini Tadi Cing, Jingwol, Ying, Su, Jingwol. Cing, He. Itu Ini lah Jing Spring. He itu di siku. Paham kan, Bapak Ibu? Mm-mm. Oke ya, paham ya. Hei. Lanjut. Ke masuk. Apanya yang masuk, Bu? Oke, masuk, Bu. Terus Tinggi lanjut ya. suci. Ini kaki, ini Cing juga, Cing. Ujung jari toh, bener toh? Ini Cing Itu Ying. berlaku area. Ini area kaki. Ini Cing Ying Su. Ini kalau kaki agak beda. Ini bukan pergelangan, tapi agak beda. Ya ini tadi gambaran secara global lah. Tidak tidak tepat-tepat amat. Ini Cing He-nya di sini. Terus lagi. eh Kalau di kaki area yangnya mana itu? Belakang ya. Sebentar, nanti saya tunjukkan untuk yang yin yangnya yang tadi ditanyaan Bu Hera. Bu Hera masih connect loh? Di Bu Hera. Masih. Oh ya. Ini Cing, Ying, Su. Nah ini kan pergelangan tangan toh. Cing ujung jari, ini webnya di sini nih web. Su ini bagian pergelangan tangan. Cing itu bagian tengah-tengah lengan. He itu bagian siku. Paham ya? Dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri di e-book yang sudah saya buatin loh. Tinggal buka wis. Belum Kurang dibuka. kurang enak apa coba? Oh, terus nih. Apa itu Rekus? Terus ini tadi udah ya, Pak paham ya? Setio, Iya ya, silakan. maaf. Itu berarti kita harus menghafalkan jalur meridiannya ya. Kalau untuk lung itu berarti ini gitu ya.
SP gitu ya. Ya, Betul, ya, Pak. ya. Betul, Pak. Tapi itu kalau mm, idealnya memang hafal, tapi untuk di kita pokoknya dibikin santai aja. Ini Bapak Ibu bisa print, ditempel. Nggak usah dihafal, nanti hafal sendiri. Untuk titik tersebut nggak harus dijarum, bisa kan Pak? Ya, betul. Bapak Ibu, Bisa. ini stimulasi, stimulasi Kok ini, musik sebenarnya? stimulasi itu Hah? bisa menggunakan jarum, bisa menggunakan alat lain, Jari. bisa jari, bisa yang lain, bisa moksa, tergantung sesuai ininya yang dikehendaki. Kebutuhan. Caranya itu Pak, menentukan titik, kesimpulan titiknya gimana? Ya kan belum, Bu? Belum. Tenang, tenang, Ya sabar, sabar, sabar. sabar. Melu. Ini kita baru ini dulu. Ini kok bisa dapat ini apa gitu loh. Ibu Iya. tinggal Ibu tinggal buka ini enak karena sudah saya buatin. Kalau enggak kan Ibu mikir dulu harusnya. Kalau di bukunya Huang Tinecing itu enggak ada anu tabel gini nih. Harus dipahami cing itu apa, bagian mana, titiknya apa. Nah, ini sebenarnya bukan lu 9. Angka-angka ini yang menentukan itu PBB. Apa itu anu itu loh, apa? WHO. Angka-angka itu kesepakatannya di WHO kalau nggak salah. Aslinya bukan ini nama-nama Tiongkok. Ini saya bikin, tapi saya belum masukkan ke e-book. Saya kasih contoh. Hmm, misalkan ini. Ini aslinya ya, aslinya ini. Aslinya nama-nama Chinese gini, Bu. Nama-nama Tiongkok kuno gini. Nama-nama Tiongkok gini. Misalkan ini. Ini namanya itu bukan GB34. Itu aslinya yang Ling Chuan kayak gitu itu. Aslinya ini namanya yang Ling Chuan. Pelatihan akupuntur. Gimana Pak? Nah, ini misalkan lagi ya. Nama-namanya aslinya ini. Chu Chiao Yin, Chu Chiao Yin. Chu itu kaki, Chiao itu pintu, In itu Yin. Kayak gitu itu. Nama-nama gini. Aslinya ini, aslinya. Terus untuk mempermudah karena banyak yang praktisinya orang bule-bule, orang barat-barat, internasional itu akhirnya disederhanakan menjadi gallbladder kayak gitu itu. Terus kemudian anatomisnya nama-nama anatominya zaman dulu itu eh, namanya gini, Shaoyang. Berarti kalau kaki itu kan berarti Shaoyang kaki, Chu Shaoyang. Ini sudah tahu bahwa sauyang itu kandung empedu kayak gitu itu misalkan. Terus lagi selain sauyang apa lagi ya? Misalkan ini sauyin. Sauyin itu sauyin tangan itu berarti jantung. Kayak gitu. Sauin tangan jantung. Nama-namanya seperti itu. Paham ya? Terus itu tadi ceritanya kemudian saya lanjut lagi. Sampai sini ada yang bingung enggak? Dari cerita-cerita ini ada yang mau ditanyakan? Nah, saya mau melanjutkan tadi Bu Hera tentang yin dan yang. Masih nyambung Bu Hera? Masih Pak. Gimana Bu? Eh, Ini kan yin channel, yin, ya yang yin channel. channel, yang Terus, channel. Nah, setelah saya baca-baca berulang sih, yang yin channel memang yang letaknya di ini ya, di tangan yang tidak terpapar sinar matahari. Tapi kalau yang channel itu yang terpapar sinar matahari ya Pak ya, heeh. itu ya. Oh ya, ya itu sih Pak.
tadi yang mau saya tanyakan. Oke. Nah, Nih, itu dulu. dulu tentang masalah yin yang itu sudah saya bahas di materi Zoom yang zaman dulu. Materinya tentang Qingluo, tentang meridian kolateral. Ini saya kasih gambarnya aja ya, gambarnya tentang mengenal yin yang. Ya, Bapak Ibu yang belum paham kayak gini langsung tanyakan aja. Kita soalnya nggak ngejar waktu harus selesai. Yang penting kita paham. Bayangan saya kan tadi menentukan yin dan yang channelnya itu dari diagnosanya. Ternyata setelah saya baca titik-titiknya itu berdasarkan letak Oh, dari gitu. oke. Ini nih saya eh, kasih gambar tentang yin yang. Yin yang itu gini nih. Saya dulu bikin gambar. Oh, ini nih. Kelihatan Bapak Ibu gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu lihat kakinya masing-masing. Ini bagian kaki bagian luar. Ini warnanya apa? Gelap apa lebih terang? Terang, Eh, masa Gelap, gelap, ini gelap. Bu Ratna itu Gelap. kebanyakan anu itu apa senengnya? Anti UV. Masa bagian luarnya Skincare, lebih terang. skincare. Skincare-nya kebanyakan. Ya bagian luar lebih gelap lah, Bu. Bener nggak? Iya, iyang ya. Nah, ini loh bagian luar kan sini nih. Bener nggak? Kelihatan. Ini lebih gelap. Bener. Ya. Bu Ratna atau Bu Yuni. Coba lihat kakinya masing-masing. Bagian bandingkan antara ini dalam, ini luar. Itu yang mana yang lebih gelap? Luar. Kok saya jadi Luar, nggak percaya yang. dengan kaki saya sendiri ya? Gimana? Yang gelap yang mana? Yang Luar. luar, yang. Ayo. Lah ya ini kan yang luar ini gelap toh, bener nggak? Atau lebih terang? Iya. Nah, Lebih kalau gelap. yang gelap itu karena sering terpapar sinar matahari, makanya jadi gelap. Ini makanya diistilahkan yang. Dan di sini ini karena cerah, itu kan jarang kena sinar matahari. Diistilahkan karena tertutup bayangan gitulah. Itu makanya yin gitu. Ini yang luar bagian sini yang dalam yin. Paham? Paham. Sampai sini ada yang Paham. belum paham, Ngacung? Saya paham, Pak. Gimana Bu Ratna? Paham. Paham ya? Ada yang belum paham? Silahkan Ngacung tanya sebelum ketinggalan. Itu garis biru hijau, Pak. Maksudnya apa, Pak? Ini garis biru hijau ini loh. Ini Yang Ming. Ini biru. Shaoyang itu tengahnya sini. Taiyang itu bagian belakang. Nah, nanti Oh. kita mungkin lain kali kita ulangi lagi pelajaran nih tentang masalah meridian. Nah, ini kalau yang di bagian dalam sini agak muter ini, muter kakinya. Juein-nya itu muter ke tengah. Jadi bersilangan dengan tai-in. Mestinya kan eh mestinya yang benar tai-in terus juein terus sauin kan. Nah, itu ke bawah itu muter nih. Ke bawah itu jadi muter bagian sini jadi juein-nya, sini tai-in, belakang tuh sauin. Gitu. Itu Ini kaki sekilas. siapa, Pak? Ini Hah? kaki siapa ini? Nggak tahu, ini dari internet. Jangan tanya. Biasanya dicontohkan sama kakinya Pak Satrio. Lah ini pesertanya tambah banyak. Masa kaki saya Kirain naik kaki Pak lagi. Satrio. Kirain kaki Pak Satrio kok sempet-sempetnya. Dulu sampai naik kaki saya.
Tuh, nih. Lanjut, lanjut. Paham ya? Yin yang. Terus tangan, yang tangan sama. Yang tangan sama. Tadi belum ya? Yang tangan juga sama, saya kasih contoh biar yang belum paham bisa paham. Teman-teman mohon maaf kalau yang pinter-pinter mungkin ikut pelatihan yang lain yang pinter-pinter menyesuaikan di sini untuk yang pemula-pemula. Pokoknya yang happy-happy lah. Pinter-pinter senyum aja. Ini kok yang ini ya? Ini yang ada yang tanya nggak? Untuk aku puntur Umu Ismah. Pak, yang ada yang mie itu tadi ada di e-book nggak? Belum, ini dulu Bu. Dulu di materi saya yang lama. Di Jumat dulu yang lama. Itu enak itu dipelajarin. Ya, ini ya dulu iseng-iseng ini, gambar sendiri nih. Nih, yang tangan nih. Ini tangan yang bagian luar kan gelap. Bapak Ibu lihat tangannya masing-masing. Ini kan gelap nih, apalagi kulit saya. Gelap. Bagian sana terang kan? Ini gelap. Yang gelap Ya. ini karena kena sinar matahari terus toh, terpapar sinar matahari terus, makanya gelap. Iya. Yang bagian ini terang. Nah, bagian gelap itu yang bagian terang itu yin. Yang ada sidik jarinya ini yin. Ini yang gelap. Paham ya? Ini Paham. meridiannya juga ini. Ini yang atas itu yang ming, tengah itu saoyang, bawah itu tayang. Ini bagian dalamnya sini sama di sini. Ini atas itu tayin, juin, saoin. Gitu. Paham ya? Terus saya Wah, lanjut. mantap ini. Saya lanjut. Bapak Ibu, untuk kalau yang kita sedang pelajari ini kan kita sedang menuju ideal. Artinya nanti itu arahnya itu kita menjadi tabib betulan gitu loh. Tabib betulan. Ya Allah. Jadi dokter Amin, betulan. amin, Nah, yang amin. selama ini ilmu yang selama ini kita praktekkan. Jadi misalkan tadi ya, pinggang tusuk pinggang atau pinggang titiknya mana ya? Oh, titiknya lengan. Itu boleh, tapi itu bukan idealnya seorang tabib. Tabib itu dicek dulu. Ya. Kayak tadi, karena orangnya nyerinya pinggang. Belum tentu masalahnya pinggang, bisa jadi lambungnya. Makanya yang diselesaikan lambungnya, nanti pinggangnya hilang sendiri. Gitu. Jangan hilang lah pinggang. Oh ya pinggangnya tetap ya. Penyakit pinggangnya. Karena yang tadi misalkan lambung, kenapa bisa ke pinggang? Karena nyeri lambungnya itu kayak nekan ke pinggangnya ya, kayak gitu itu. Nekan saraf pinggangnya misalkan. Kan banyak banyak variabelnya. Terus Umu Ismah, untuk akupuntur itu apa harus dipiston, dimanipulasi di titik yang dimaksud apa cukup ditusuk aja. Intinya kalau manipulasi itu tadi saya sampaikan, manipulasi itu Bapak Ibu bisa pijet, yang nggak berani nusuk itu bisa pakai pijet atau bisa pakai alat apapun. Mau bekam itu bekam di titik-titik bekam itu titik-titik akupuntur Bapak Ibu. Masih ada yang mengganjal ini, Pak. Apa Bu? Belum paham. Itu. Yang apa? Maksudnya gimana? Maksud Yang Yang bagian apa? tadi itu yang menentu. Yang sakit pinggang itu belum tentu pinggang, bisa jadi karena lambung. Ya, tadi Terus nanti mungkin kalau pas misalkan tadi Bu Ratna pas sholat mungkin ya. Tadi kan saya jelasin tentang kasusnya kan banyak kasusnya. Jadi misalkan orang pasien datang, selama ini orang pasien datang kita langsung terapi pinggangnya, bener nggak? iya, Orang datang pasiennya nyeri saya nyeri pinggang, terus langsung ditusuk pinggangnya atau dipijat pinggangnya itu atau mungkin yang pakai metode yang lain metode distal itu
nyerinya pinggang ditusuk lengannya itu menggunakan balance method atau pakai tung method atau pakai metode yang lain. Itu pakai titik apa atau langsung ketanya temennya itu pinggang itu titiknya apa ya kayak gitu itu boleh, maksudnya boleh, tapi itu bukan idealnya seorang tabib TCM. Seorang tabib TCM itu pasien datang kita diagnosa dulu ini masalahnya apa. Nyerinya pinggang kita cek dari semua pemeriksaan ketemu ternyata masalahnya bukan pinggang sebenarnya tetapi lambungnya. Teman-teman Bapak Ibu kalau penasaran coba sering tanyakan orang yang memiliki masalah MAH tadi yang saya contohkan ya. Orang yang punya masalah MAH itu kebanyakan itu juga mengalami masalah di punggungnya, punggung belakangnya. Bener Pak, bener. Itu Ya saya kan? mah. Nah itu bener kan? Ya itu makanya Pak Iswan juga bilang sakit pinggang juga bisa ginjal. Banyak istilahnya kalau Iya, dalam terus bahasa klinik itu, bahasa westernnya itu somatovisceral, hubungan antara visceral itu organ dalam dan somato itu bagian tubuh. Gitu. Terus penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah kita mendiagnosa dulu. Diagnosa, kemudian analisa, setelah analisa menentukan strategi, setelah strategi baru ditusuk di titik mana. Jadi nah bukan itu Pak, yang itu loh Pak, yang masih ya mengganjal. itu bukan hanya mengganjal Bu, apa ya nabrak bangunan besar. Karena kita baru beribik itu baru pelan. Ini yang kita pelajari ini sebenarnya kita ngeloncat biar tahu gambarannya ke depan gitu loh. Kita ngeloncat itu sebenarnya yang kita sedang pelajari itu awalnya pasien datang itu kita diagnosa dulu, pemeriksaan dulu. Pemeriksaan itu dilihat wajahnya, dilihat lidahnya, dilihat matanya, terus diraba nadinya, di apapun lah, dicium aroma tubuhnya, di apapun kita lihat sampai terkumpul data, itu diagnosa. Kemudian kita analisa, ini apa sih masalahnya sebenarnya? Sumbernya apa? Itu analisa. Ya kan? Setelah analisa, oh ketemu masalahnya adalah defisiensi ginjal, defisiensi limpa. Itu analisa. Setelah dianalisa ketemu, setelah ketemu kesimpulannya, lalu kita apain? Nah, itu strategi. Kita apain nih? Nah, itu di strateginya yang kita pelajari ini, SAAM method itu strateginya. Kita menggunakan titik mana saja. Setelah strategi, setelah itu baru ke tindakan. Tindakan itu nusuk atau mijet atau apa. Gitu. Jadi ini yang sedang kita pelajari ini baru sekedar preview. Saya waktu itu kan ada tombol 30 ya ket uang terus dipakai deh kok. Terus kemudian saya lanjut ya. Ada yang belum paham sampai sini? Nah ini saya tadi Bu Umah bagaimana cara menusuk agar tidak sakit pada pasien dan di titik mana jika keluhan BAB tidak lancar. Ini makanya baru saja saya jelasin. Titik mana jika keluhan BAB tidak lancar itu metode ini bukan metode TCM. Kembali ke diagnosa ya Pak. Harus kita diagnosa dulu. Karena banyak banget masalahnya. Nah, dan di momen di apa? Di Zoom kita ini, Zoomat ini kita hanya belajar yang basic-basic, yang konsep-konsep. Kalau Bapak Ibu tanya titiknya mana, saya mungkin kesulitan dan saya nggak berani tanggungan. Kemarin ada yang konsul pribadi juga. Ini apa ya titiknya mana, titiknya saya nggak berani jawab. Soalnya konsekuensinya besar Bapak Ibu. Saya kasih cerita ya. Bahwa akupuntur herbal itu bukan sembarangan sebenarnya ya. Ini saya takut-takutin. Kalau Bapak Ibu selama ini dengar konsepnya herbal itu aman, tidak ada efek samping. Sering nggak dengar seperti itu?
Iya, Pak. Terus eh hijamah bekam itu aman, tidak ada efek samping. Sering nggak? Iya, karena mengeluarkan darah. Ya, tidak ada efek samping. Bapak Ibu percaya nggak? Kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang bilang ke saya, Pak, saya kayaknya habis habis bunuh orang itu, Pak. Habis saya bekam beberapa hari berikutnya meninggal orangnya. Innalillahi. Artinya apa, Bapak Ibu? Saya kepengen kembali eh, pengobatan ini bukan main-main ya. Artinya kita harus tahu konsepnya, harus tahu prosesnya itu secara hati-hati. Dan ini saya temui bukan hanya satu kali. Kemarin berapa 2 minggu yang lalu ada pasien saya, seorang ibu dan anaknya itu seusia saya juga pasien saya. Nah, si pasien saya ini, si mbaknya ini, itu setelah saya diagnosa, saya sarankan bekam. Si ibunya, saya sarankan jangan bekam. Terus itu saya sarankannya lewat WA ya, karena sudah pemeriksaan sebelumnya. Lewat WA. Ternyata apa yang dilakukan Bapak Ibu? Si ibunya itu kepengen bekam. Saya sudah meringatkan sama si mbaknya, Mbak, Ibu jangan bekam ya, bahaya. Yang dilakukan si ibunya tadi apa? Ternyata tetap ikut bekam, bilangnya, oh saya bekam biasa aja kok. Biasanya nyatanya biasanya saya bekam juga terus enak, di badan enak. Terus ternyata setelah bekam terus si mbaknya bilang ke saya laporan, saya langsung marah-marahin si mbaknya ini pasien saya. Kan sudah saya bilang ini bahaya, artinya bahaya itu urusannya dengan nyawa, saya bilang gitu. Ternyata benar. 2 hari berikutnya tuh si ibunya itu merasa sudah mau meninggal. Innalillahi. Keluhannya apa itu, Pak, si ibunya? Apanya, Bu? Keluhan sakit apa si ibunya itu? Si ibunya itu keluhannya insomnia. Kondisinya itu secara globalnya itu kondisinya defisien. Itu tidak boleh dibekam. Kalaupun dibekam, mungkin bekamnya itu kayak bekam api, penguatan lah. Jangan dikeluarin Luncur, darahnya. diluncur mungkin bisa Ya itu. diluncur atau intinya sifatnya penguatan. Bekam Iya, api untuk atau menghangatkan. menghangatkan atau apa, jangan dilemahkan. Ya. Kalau lemah tambah bahaya, itu sudah orangnya merasa apa aku meh mati iki yo gitu. Apa aku sudah mau meninggal ini ya gitu. Sampai gitu kan terus habis itu tambah saya sindir-sindir terus dah kan Bu, bener nggak Bu? Wah, orangnya sebel banget sama saya. Itu kan saking ya pasien lama saya sudah pasien 2-3 tahun ke saya. Jadi sebelnya kan sudah saya bilangin ngeyel aja. Ini bekam itu bukan masalah enak-enakan, ini masalah nyawa saya bilang. Oh, baru paham. Gitu. Itu cerita Bapak Ibu agar jangan main-main dengan pengobatan. Herbal juga gitu. Bapak Ibu, kunyit itu aman, tidak ada efek samping. Sering nggak dengar kayak gitu? Hmm. Iya, katanya. Ibu pernah nggak ketemu pasien yang dikasih saran pakai kunyit malah muntah-muntah, blokean? Itu ada. Itu Belum. memang ya ada. Apalagi coba mungkin Bapak Ibu nyoba aja kalau pasien itu ada batuk empedu, sarankan aja kasih kunyit. Mungkin muntah-muntah. Oh, Gitu. Jadi artinya semua pengobatan itu tetap harus hati-hati. Kok bisa Pak yang tadi apa batu empedu pakai kunyit muntah-muntah? Nah, nanti panjang lagi ceritanya. Yes, pokoknya kita harus intinya saya menjelaskan di sini tuh maksudnya kita mengembalikan lagi ke proses idealnya TCM, bahwa TCM itu diperiksa dulu ya toh. Setelah diperiksa itu kumpulkan data-datanya, habis itu dianalisa. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Ketemu masalahnya, baru strateginya gimana ini kita selesaikan. Setelah iya, Pak. strateginya, Setuju. baru titiknya di mana? Gitu. Iya, Gitu ya. Jadi betul. mm, semoga Belajar pertanyaan lagi.
Ya, semoga pertanyaan ini tidak keluar lagi. Ini misalkan BAB tidak Titiknya apa? lancar, Titiknya titiknya apa? apa? Selain selain saya nggak berani, mungkin saya nggak bisa gitu loh. Artinya ya Betul. mungkin bisa, coba-coba bisa. Tapi lah nanti kalau kalau yang saya kasih saran ada macam-macam, terus yang kena risiko kan saya juga harus tanggung jawab. Iya, yang Ya baik-baik Pak saja Arif. kalau cuman mencret. Lah kalau terus nyawanya mepet. Sudah sampai ditengok sama Israel, saya yang ditanya gimana? Nggak bisa jawab saya. Artinya itu aja untuk kehati-hatian. Tapi efektivitas bekam, kemudian akupuntur, herbal itu luar biasa. Asal tepat. Bahkan jangankan herbal, kita makan aja sudah tepat caranya itu luar biasa efeknya. Jadi kita cuman kasih saran keluhannya enggak keluhannya lumpuh misalkan ya. Ini setelah didiagnosa, oh limpahnya lemah. Kita kasih saran ubi cilembu aja makan, nggak perlu herbal, nggak perlu tusuk, nggak perlu apa, sembuh sendiri Bapak Ibu. Padahal cuma suruh Iya. makan. Gitu. HB rendah nggak boleh. Terus ini ya. Nah, Pak Iswan, saya sakit perut tembus pinggang. Coba aku puntur berbagai macam mode, termasuk minum jamu, seduhan daun avocado, alhamdulillah rilis. Ya, alhamdulillah. Cuman idealnya nggak seperti ini. Ini coba-coba. Kalau kena ya alhamdulillah. Kalau nggak kena ya tinggal mohon maaf. Terus kemudian, nah sekarang ini Bu Rosa tentang kapan kita menentukan kalau kita harus menusuk titik sumur atau jingjing sucing ha itu ya. Ini kita kan belum masuk ke situ. Nih kita baru masuk ke prosesnya nih. Ya kita masuk ke Yang prosesnya. strategi tadi loh Pak. Gimana? Yang strategi tadi. Ya ini strateginya nih. Saam itu kan strategi akupunturnya. Ini tadi kan sudah ketemu usunya ya. Ini usu. Ini kan ini kumpulannya ini, Bapak Ibu. Usu ini gabungan ini yin channel, yang channel, ya kan? Terus ini saya pecah biar lebih kelihatan. Saya pecah jadi ini yin channelnya ini, yang channelnya ini. Paham ya? Terus ini sampai sini paham toh? Yang ini yang channel itu agak sama. Ini ujung jari, ini pergelangan tangan, ini siku. Paham ya? Terus saya lanjut. Nah, sekarang masuk ke Saam metode. Saam metode waktunya yo bentar ya. 5 menit ini nggak harus selesai, besok lagi kita lanjutin. Ini konsepnya kayak gini Bapak Ibu. Ketika ditemukan hasil analisa, jadi setelah diagnosa, dikumpulan data, kemudian dianalisa, ternyata ketemu defisiensi, ya kan? Maka yang dilakukan adalah prinsipnya itu ditonifikasi ibunya, dikurangi kontrolernya, elemen pengontrol, elemen pengurang tadi loh. Masih ingat tadi ya? Nanti saya ulangi lagi. Titik kasus. Paham, paham. Aku udah paham sekali itu. Saya ulangi lagi nanti. Coba sebentar. Ini kalau defisien, maka ditonifikasi ibunya. Benar? Kemudian direduksi bagian elemen pengontrol, elemen pengurang. Nih, saya break dulu. Ini juga kalau ekses maka direduksi anaknya, ditonifikasi kontrolernya. Nah, ini treatmentnya ini. Pakai ini. Nanti ini
saya permudah lah, ini bahasa konseptual. Nanti ibu-ibu teman-teman bisa lihat di bagian sini nih. Science Direct ini artikelnya, apa sumber artikelnya di sini. Saya Indonesianya Lah Indonesianya ini saya ngomong ini Indonesia ini. Ini saya kasih referensinya, rujukannya ini Bapak Ibu kalau kepengen rujukannya ini. Ini saya kasih contoh yang ini dulu. Saya kembali ke gambar ya, ke gambar dulu biar lebih gampang. Saya tunjukkan yang 5 elemen tadi. Masih ingat tuh elemen pengontrol tadi Bapak Ibu? Masih. Nih. Konsep pertama, ketika defisien, misalkan elemen kasusnya apa? Elemen kasusnya misalkan elemen kayu ya, elemen wood. Ini kasus. Atau apa ya? Ini weh, sing gampang, sing biasanya sering itu ini. Ini orangnya sepuh, kayak gitu tuh. Orang pasiennya orang tua, kemudian pinggangnya bermasalah. Terus, nah ini ketemu ternyata elemen kasusnya itu adalah defisien, elemen air, ya kan? Nah, atau ya elemen ketika kasusnya adalah defisien, maka yang dilakukan mentonifikasi apa? Anak atau ibu? Ibu. Ibu. Ditonifikasi ibu. Ini ketika kurang maka ibunya ditambah biar bisa nambahi ke sana itu loh. Paham ya? Ini yang pertama. Yang pertama adalah tonifikasi ibu. Tonifikasi elemen ibu. Kemudian elemen pengontrolnya air apa? Yang pengurangnya air tadi masih ingat nggak? Tanah. Tanah. Ya, elemen pengontrolnya air itu tanah ini tadi loh. Yang ke sini tadi loh. Ini kan dia mengurangi toh. Dia akan mengontrol tanah, maka ini dikurangi. Prinsipnya adalah mentonifikasi ibu. Mengontrol itu siklus membatasi gitu ya Pak. Saya ingin. Mengontrol itu ya membatasi, ya pokoknya mengurangi lah, bahasa sederhananya mengurangi gitu loh Bu. Apa ya? Karena macam-macam, setiap referensi bahasanya macam-macam. Ada yang kontrol, ada yang atau bahasa TCM-nya itu siklus apa ya, mengurangi ini loh. Jadi Ya, ini yang mengurangi aku juga baru dengar. oh ya karena itu Belajarnya gitu. yang bikin saya sendiri ya kan gampang. Yang gampang itu terus saya bingung pakai istilah apa ya. Kalau ini elemen elemen yang mengurangi kan gampang toh. Kalau ngontrol ya apa ya pokoknya ini kalau kalau banyak yang dikurangi gitu loh. Misalkan ya kasusnya saya ulangi gampang lagi. Misalkan ini kan elemennya air. Air itu akan mengurangi tanah. Ini pengurang gitu loh, mengurang. Metal dia akan mengurangi kayu. Gini, kayu mengurangi tanah. Pokoknya jeda satu elemen gini ini mengurangi. Ini api mengurangi metal. Air mengurangi api. Gitu. Wis ya, paham ya dari sini ya. Ngontrol apa mengurangi atau apa, ya gampangannya mengurangi wes. Ibaratnya ya gambarannya ini api. Api ini kan berkobar-kobar. Biar kobarannya nggak terlalu banyak, disemprot air biar mengurangi apinya. Paham kan? Ini saya ulangi lagi. Apinya berkobar-kobar.
apinya berkobar-kobar. Terus biar tidak terlalu berkobar, dikurangi disemprot air. Maka ini fungsi mengurangi. Paham ya? Mengontrol atau mengurangi. Tanya Pak, Ya, silakan Pak. itu kan yang defisien kan water, terus yang dikurangi tanah. Ya. Nah, itu semua titik meridian tanah itu mengurangi atau apa namanya? Ya, Itu saya paham. Maksudnya gini Pak, ini kita belum ke titik dulu. Nanti titik kita detailnya habis itu. Ini elemennya dulu. ya, siapa? Ya, elemennya dulu kita cuman paham elemennya, nanti titiknya kita breakdown lagi. Nanti habis ini, nanti titik mana malah menambah, titik mana malah mengurangi gitu. Nanti ada lagi beda-beda. Jadi tidak semua titik meridian tanah itu mengurangi gitu enggak. Ada titik tertentu. Nah, ini ya saya ulangi. Misalkan lagi, ini kan tadi mengurangi ya, mengontrol. Makanya ketika ini kasusnya defisien di sini, ya toh, maka yang dilakukan ini kan tadi ngontrol ke sini toh. Kalau ini Iya. ngontrol, ini makanya tambah turun, bener nggak? Dikurangi kan, ini tambah mengurangi ke sini, berarti ini tambah turun. Maka biar nggak terlalu turun, ininya dikurangi. Paham maksudnya? Biar tidak terlalu menjajah, biar tidak terlalu menguras ke sini, ininya dikurangi. Ketika ini dikurangi, maka ini sudah berkurang. Tinggal satu. Gini. Paham ya? Saya ulangi lagi. Ada dua cara. Ini kasusnya elemen water. Elemen waternya itu dia defisien. Oke. Langkah pertama adalah ketika defisien ditambah ibunya kan. Ini. Paham semua? Paham ya? Lanjut. Ini sudah paham. Ini langkah pertama. Ini saya ketik. Ketika defisien, maka tambah ibunya. Ibu. Kemudian langkah berikutnya kurangi atau reduksi atau sedasi kontrolnya. Elemen kontrolnya air apa? Tanah. Jadi ini ketika ini defisien di air, ketika ini defisiennya air, langkah pertama tambahkan ibunya ditambah. Ini langkah pertama. Udah clear ya? Langkah kedua, kurangi kontrolnya. Kontrolnya air siapa? Yang mengurangi air. Tanah. Berarti tanahnya dikurangi. Udah paham sampai sini? Yang belum paham ngacung. Pak, Ya, nanya. Oh, Berarti ini kita record. Wah, mohon maaf teman-teman yang tadi nggak ke record. Waduh. Nggak ke record tadi. Gimana, Rek? Ini saya ulang ya. Ya, nanti yang belum paham kita lanjut lain kali. Apa tadi yang ada yang tanya siapa? Mbak Sabita atau siapa? saya, Pak. Ya, silakan. Eh, ini kan tadi Poin yang kedua, bermasalah adalah elemen air ya, Pak. Iya. Nah, langkah pertama adalah menambahkan ibunya, menguatkan ibunya. Terus yang kedua itu kan mengurangi faktor kontrolnya Ya. dari tanah. Nah, sementara yang defisien itu kan air. Lah itu nggak diapa-apakan, Pak. Kalau ini kan kalau
ada beberapa metode. Kalau ini kita menggunakan metode prinsipilnya itu. Sebenarnya kalau dalam penerapannya langsung kan kita langsung elemen airnya itu langsung dikurangin gini toh maksudnya. Iya, justru yang bermasalah malah nggak diapa-apain apa? Ya, Apakah kalau gitu? ini nggak diapa-apain. Kalau yang secara perumusan dari Huang Tinecingnya itu elemen airnya justru nggak diapa-apain. Yang misalkan ini kasusnya di sini, elemen airnya di sini, yang dimanipulasi cuman sini sama sini. Oh, Kembali ke itu hasil diagnosa ya, Pak. Gimana, Bu? Tetap kembali ke hasil Ya, diagnosanya. hasil diagnosa. Taunya elemen mana yang defisien ya dari hasil diagnosa. Iya, Terus, ada yang mau ditanyakan lagi? lanjut, Pak. Kalau contoh kasus, maaf, Ya. kalau contoh kasus tadi kan pinggang ya, pinggang itu sakit, ternyata ada masalah dengan ginjal. Berarti yang udah ginjalnya, nanti pinggangnya sakit, sembuh dengan sendirinya, gitu maksudnya ya? Iya, ya, Pak. Betul, Pak. Jadi misalkan ini contoh kasusnya ya. Ini kan ketemu misalkan orangnya keluhan pinggang. Seorang bapak-bapak sepuh mengeluh pinggangnya nyeri. Kemudian seorang bapak-bapak datang pasien sudah tua, usia 90 tahun, keluhannya nyeri, terus libidonya rendah gitu, Pak. Libidonya saya rendah misalkan, usia 90 tahun, terus nyeri punggung kayak gitu itu. Nah, diketahui defisiensi ginjal misalkan, ya kan? Nah, ketika ginjalnya itu kita perbaiki melalui ini titik-titik ginjal itu nggak kita sasar, tapi malah justru kita sasarnya dari titik lambung atau limpa sama titik paru atau usus besar. Itu ini otomatis sembuh sendiri pinggangnya, gitu. Jadi Pinggangnya. tanpa kita otak-atik pinggangnya, tanpa kita otak-atik ginjalnya bahkan, itu kita cuman mengotak-atik bagian limpa lambung sama usus besar dan paru. Gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, Satrio, oke, paham. Pak Satrio. Ya, ya, Bu. Halo Pak Satrio. Pak Satrio, kalau yang contoh misalkan tanah mengontrol air itu kan perumpamaannya bisa kita terima gitu ya. Heeh. Terus atau misalkan air mengontrol api itu masih bisa kita terima. Nah, ini untuk contoh metal mengontrol wood itu kita mengasih perumpamannya itu seperti apa biar kita itu paham gitu Pak. Oh, Ini seperti apa? ini kalau sebenarnya itu kan contoh-contoh perumpamaan ya, itu yang di kisah-kisah kayak gitu itu. Ini biasanya kalau perumpamaannya adalah ini kayu besar, pohon besar, kemudian kalau ini pohonnya dibiarin terus-menerus, dia akan terlalu besar padahal sebelahnya rumah. Yang dilakukan adalah men-trimming pohonnya ini. Dipotongi dengan apa? Dengan gergaji, dengan gunting, maka menggunakan metal. Dia mengurangi ke sini loh, Bu. Kayak Maka dipotong ya, Pak. ya pohonnya itu di-trimming, dipotongin menggunakan gergaji atau gunting. Gitu, Bu, bisa dipahami ya? Iya Pak. Oke, terus apa lagi? Ada yang belum paham lagi? 5 menit lagi materinya kita tutup, habis itu obrolan santai. Saya lanjutkan ya materi dulu ya. Ya, Pak, lanjut materi dulu, Pak. Terus
Ya, dikurangi itu disedasi atau reduksi, dikuatkan itu tonifikasi. Ini saya menggunakan bahasa-bahasa manusia yang mudah dicerna. Terus ini saya lanjut ke oh ya 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 tadi defisien. Tambah lagi kasusnya. Ketika kasusnya adalah kasus ekses. Yo, contoh ya. Misalkan kasusnya diketahui kasusnya api membara di sini nih. Apa yang diselesaikan? Ayo, mirip seperti tadi konsepnya. Apa? Yang Yang pertama, diselesaikan kayu. Kayu. Anaknya direduksi. Dikuatkan. ya, Kuatkan sik. kayu, Ibu dikuatkan, anak di Ya, air. apa dulu sih? Yang mau jawab siapa? Ini kasusnya kan ekses, apinya ekses, maka diapain? Ibunya disedasi. Ibunya Ibunya disedasi. diturunkan. Kayunya Kayunya disedasi. diturunkan. Ini di sini. ya. Ya, Terus waternya Ketika anak ya. ditambahkan. waternya ditambah. Pengontrolnya, iya, pengontrolnya Ya. ditambahkan. Saya yakin ini ibunya yang dikurangi, yang lainnya. Anaknya disedasi. Anaknya Kontrolnya Apa? dikuatkan. Bu Ina, Bu Fitriah itu Anaknya anaknya dikuatkan. disedasi. Ini loh, kontrolnya dikuatin. Ya. Kontrolnya apa? Wood. Kontrolnya Air. Bud. Apa air? Enggak, water. Water. Ayo sing bener sing ngendi iki? Air, Pak, air. Airnya ditambah buat Ya. Enggak maksudnya memadamkan yang direduksi ada dua ini. Pilih wood apa art? Tanah. Nah, coba ini kita Tanah. lihat. Kita lihat prinsipnya ya. Kita lihat prinsip utamanya. Saya matikan ini. Terus kita lihat prinsip ini loh Bapak Ibu. Tadi loh. Lupa mesti. Ini apa? Ayo. belum keluar. Jika ekses, maka direduksi apanya? Belum muncul di saya, Pak. Direduksi anaknya. Ini kelihatan gambarnya. Iya, anaknya. Jika ekses direduksi anaknya, ya toh. Kalau Anaknya. defisien ditonifikasi Ibunya. ibunya. Nah, kalau tadi ekses, berarti apa? reduksi Reduksi anaknya. anaknya. Reduksi tanahnya. Reduksi anaknya. Oh, ya toh. Nah, sekarang kita balik lagi. Dan sampai sak pahame ya. Pokoknya jangan Sampai tergesa-gesa. ngelotok. Sampai ngelotok. Sampai ngelotok. Jangan tergesa-gesa, bisa yang kepingin cepet bisa ikut kursus. Kursusnya di mana ya? Saya juga nggak ngerti. Saya sendiri ya nggak nyelenggarain kursus kok. Nih, misalkan kasusnya apinya ekses. Apa yang dilakukan pertama? Tonifikasi apa reduksi? Reduksi. Anaknya kayu. Reduksi anaknya ya. Reduksi atau sedasi lah sama atau kurangi wis. Kurangi anaknya. Dikurangi anaknya. Yang kedua, Tonifikasi ibunya. masa tonifikasi ibunya? Tonifikasi pengontrolnya. Ayo nggak selesai. Kontrolnya. Ini kontrol. kalau ini kan ekses ya, kasusnya ekses. Kalau ini ekses, tadi kan satu yang saya kasih contoh tadi satu prinsip. Nah, kalau prinsip yang kedua ini pakai kita gunakan kontrol. Jadi ketika ekses maka direduksi anak itu tadi yang saya tunjukkan. Ya. Terus prinsip yang kedua kontrolnya kita pakai elemen kontrol berarti kita tonifikasi apa reduksi? Air. Tonifikasi atau ditambah air. Ditambah elemen kontrolnya. Nih.
Oke, sekarang kasusnya adalah elemennya yang ekses itu. Misalnya yang Ini ekses itu modifikasi ya? ini. Yang ekses adalah elemen api. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, reduksi anak itu yang mana? Reduksi anaknya. Reduksi anak, Anaknya api apa? tanah, Tanah. Berarti reduksi, Tanah. kurangi tanahnya. Terus, apa lagi? Tonifikasi kontrolernya. Kontrolnya api apa? kontrolnya ditambah air, Itu kontrolnya air atau air, air ya? Paham nggak sampai sini? Di api. Kalau api air. Nah, betul. Karena air dia mengurangi panasnya api, disemprot ya kan, air. itu kan api itu sifatnya dingin, makanya ditambah obat jantungnya biar. Gitu. Api sifatnya dingin? Air yang Api sifatnya Oh sifatnya ya, dingin. makanya ketika ini membara, kan ini berkobar-kobar apinya, ya toh, biar tidak berkobar-kobar, disemprotlah pakai air, serot, itu, akhirnya ini ditambah, ya kan, biar ininya menurun. Selesai, Ya, berarti dua metode ini. Inilah tadi yang dipakai di sini tadi. Selesai. mantap tuh besok ngadepin pasien pakai Satu ini. lagi contohnya. Ya, bentar. Ini sampai saya mau menunjukkan di sini loh, di materinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini loh. Ini kan ini untuk saya mau menunjukkan di sini. Ketika defisien maka ditambah ibunya, benar tadi toh? Benar nggak? Nah, Disedasi atau dikurangi atau direduksi destroyernya atau controllernya. Ini. Benar kan? Ini tadi. Nah, kalau ekses itu tadi apinya berkobar-kobar. Maka yang dikurangi adalah anaknya. Tadi anaknya api apa? Tanah. tanah, Terus Tanah. destroyernya atau controllernya itu air. Air. Nah, gitu bisa semua. Tepuk tangan sih. pintar. Kan. Hidup Pak Satrio. Ini kayaknya ruwet tapi padahal gampang toh. Ini kan bahasanya ruwet tuh. Defisiensi, tonify respective mother to sedate the destroyer. Kalau excess to tonify the destroyer to sedate the respective son. Ruwet lah bahasanya. Karena sudah paham basicnya, Pak. Ya. Wah, sekarang mentang-mentang berat, mentang-mentang. Nah, ini treatment poinnya. Jadi ketika prinsip-prinsipnya itu sudah dikuasai, maka kita lanjut ke treatment point. Titik-titik terapinya adalah mentonifikasi ibu dari elemen meridian. Nanti saya jelasin. Oh ya lain kali waktunya sudah habis. Intinya mentonifikasi titik ibu dari meridian ibu dan self itu kita tadi loh, elemen kasus, meridian kasus. Oh, self. Jadi kasusnya misalkan kayu, ya kan? Meridiannya liver misalkan, ya itu yang di titik meridian liver. Kayak gitu. Pribadi bukan ya? Pribadi, ya pribadi atau kita atau kasus. Pokoknya itulah. Yang mana yang paling gampang kita cerna. Terus saya lanjut. Ini sekilas-sekilas untuk besok-besok. Ini kayak gini nih. Step satunya ketahui channel mana atau organ mana yang bermasalah. Step 2, jika defisiensi atau ekses. Jika defisiensi maka tonifikasi ibunya, kurangi kontrolernya. Jika ekses maka kurangi anaknya, tonifikasi kontrolernya. Terus lanjut ini.
Ini gampang. Terus ketemu ini. Besok kita jelasin lagi. Yang penting dikit-dikit paham. Selesai materinya sampai sini ya. Terus ngobrol-ngobrol ringan sih. Nih, Pak Teddy, izin tanya Pak, yang diterapi di Meridian yang bermasalah dengan elemen. Nah, untuk terapi nanti Meridian apa itu nanti kita belum sampai, mungkin ke depan. Terus ini yang raise hand Bu Ivana. Bu Ivana gimana Bu? Halo? Nggak dengar Bu Ivana? Nggak keluar suaranya. Bu Ivana, Bu Ivana. Sebentar, Pak. Oh, Dengaran nggak? ya, silakan Bu. Bentar ya. Terkait dengan tonifikasi sama reduksi di ibu dan anak, kalau nih misalnya kasusnya adalah kelembapan, nah kelembapan ya, itu kan berarti kita eliminasi lembab. Ya, Nah, berarti itu yang kita lakukan itu reduksi ataukah tonifikasi? ya, itu pertanyaannya betul. Jadi untuk SAA metode itu sebenarnya ini yang untuk kasus-kasus sederhana. Jadi kasusnya cuman ada 2 kasus ekses dan defisien tok. Jadi nggak sampai ke sindrom. Ini untuk SAAM. Metode SAAM itu hanya untuk kasus ekses atau defisien tok, nggak ada sindrom apa, terus detail-detailnya nggak ada. Kalau diambil-ambil, Gitu. Berarti hanya pada meridian atau tendon gitu ya? Ya. kan nggak praktik, tapi nggak diambil-ambil. Jadi Nggak ke cangfu, gimana Bu? nggak ke cangfu. Maksudnya meridian itu gimana? Cangfu meridian gimana? Ini ekses Nggak, defisien itu loh. Iya, ekses defisien. Rongga. Metode SAAM ini untuk untuk terapi di keluhan meridian atau tendon gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau keluhannya itu ada di semua anggota tubuh, cuman ini strategi terapi ini diberlakukan untuk analisa sederhana. Analisa sederhananya ketika ketemu ini ekses atau defisien. Cuman itu aja. Baik itu keluhan organ maupun keluhan otot. Berarti kita nggak ada diferensiasi ya. Ya. Ini apakah terkait dengan masalah di zat vital tubuh, Ya, betul. atau masalah yin yang ataupun masalah panas dingin gitu nggak ada ya. Hanya kalau misalnya Intinya nggak ada sindrom, nggak ada detail ininya nggak ada, hanya ada ekses dan defisien saja. berarti asesmennya kan berbeda ya Pak. Diagnosanya, ya. Maksudnya ya pengkajiannya berbeda ya. Ya, betul. Ini hanya untuk kasus-kasus defisien atau ekses. Atau misalkan kasus sering yang terjadi itu misalkan teman-teman Bapak Ibu itu kalau misalkan diagnosa nadi di buku-buku defisien ya, atau semacam itu. Ini kondisinya ekses atau kondisi defisien. Nah, di kondisi-kondisi seperti itulah SAAM metode itu dijalankan. Gitu. Jadi untuk kasus-kasus sederhana. Jaringannya Pak. Jaringannya. Jaringannya Pak, suaranya putus-putus. Oh, sebentar. Ini sebentar. Ini saya mau kok nggak ada ya. Bapak Ibu,
Ya udah jelas. Suara saya terdengar? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya? Bentar, ini saya untuk Bapak Ibu yang belum memiliki materinya, silahkan bisa masuk ke grup WA-nya di sini saya kirim di chat room. Sayang sekali untuk hari ini tidak terekam Bapak Ibu. Jadi mohon maaf bagi yang ketinggalan. Jadi sudah berusaha sih, cuman ternyata tidak terekam. Jadi untuk Bu Ivana tadi kasusnya, saya ulangi lagi, SAAM metode ini hanya berlaku untuk hasil analisa ekses dan defisien saja. Tidak diperuntukkan untuk kasus-kasus detail. Misalkan sindrom tidak mampu memegang erat tendon misalkan atau apalah, atau misalkan lembab kayak gitu enggak. Jadi hanya ekses dan defisien saja. Itu SAAM. Ini Sepaham saya. untuk yang level pemula aja ya Pak ini. Sebenarnya arahnya bukan pemula Bapak Ibu. Ini saya kasih video. Saya kasih videonya biar Bapak Ibu tahu gimana sih cara penerapannya SAAM metode itu. Ini tunggu. SAAM metode SAAM itu kayaknya nama orang Korea. Kayaknya nama orang Korea, dan metode ini diambil berdasarkan 5 elemen TCM. Meskipun orang Korea tapi metodenya metode TCM. Ini saya share videonya. Bisa kelihatan? Belum. Ya, memang belum saya sharing. Dari kan? Belum. Ya udah. Nih, videonya sekilas saja. 여기는 아니고 여기. 대도 수술. 이건 어떻게 다쳤어 옛날에? 뭐 기계에 들어갔어? Dicek nadinya. 근데 진짜 곱게 늙으셨네요. 머리는 염색하신 거겠지만요. 저는 저 부인이 속상하겠어요. 괜찮아요? 질투 없어요? 저는 이렇게 접는 비결을 좀 배우고 싶네. 그럼 우리 집사람이 질투를 좀 하게. 술을 아마 안 드실 겁니다. 술 안 드십니까? 술 조금씩 하잖아요. 매일 안 드시잖아요, 4시까지. 담배 안 드세요? 담배는 안 태우는 얼굴이야, 담배. Nih titik-titiknya. 45도 각도로, 예? 잊지 마세요. 항상 45도. 근데 미국에서 이 침을 쓰지 말아요. 손님 다 도망갑니다. 한국이나 참아주지. 학생들한테 지금 보여주려고요. SAAM itu menggunakan 4 titik. 내가 뭘 맨날 술 먹는다고 그래. Saya kurang tahu ini beliau akan menggunakan berapa titik. 이틀이나 끄는데. 그러고 어제 한의사들하고 격려해 주라고 같이 마셔줬지. 참나. Ini SAAM metode ini. 듣자 하니까 바가지가 좀 힘을. 우리는 싸우는 맛에 살아요. 자 이제 눌러보세요. Korea ya Pak ya? Ya SAAM Korea Pak. 없어졌죠 좀. 여기 요거요. Itu keluhan apa Pak titiknya di kaki? 아예 어르신네는 제가. Keluhannya lutut itu kayaknya. 동안입니다. 동안 얼굴이. 마음도 아마 천진하신가 봐요. Tapi kaki bukan Pak. Titiknya ini pakai menggunakan SAAM Bu. 이분은 아예 고쳐드리죠 뭐 이 자리에서. 또 미국에서 미국 사람들 이걸로 공부한다며. Yang 4 titik itu ya Yung Suking ya itu. Ya betul. 그래서 정확하게 치료를 이게 딱
Jadi misalkan lututnya bermasalah, lututnya enggak ditusuk, lututnya. Oh, ya Allah makin penasaran. 그리고 나중에 설명할 때 72살 시대에도 되게 젊은 분이라고 딱 설명. Sakit itu Pak, titiknya Pak. Sakit itu. 발 모델로 돈 드려야 돼요 이거 공짜로. Nah, kita lihat selesai dulu. 눌러보세요. 괜찮죠? 삽시간에 괜찮아집니다. 이 정도는 뭐 식은 죽 먹힙니다. 근데 아픈 자리가 마침 족대원 비경에다가 Hello, ladies and gentlemen. I treated by my Pak, kalau kakinya udah bengkak itu bisa ditusuk juga nggak? Sebentar, sebentar Bu. Ini Bu, coba kita lihat dulu sampai selesai dulu ya. 괜찮죠? 삽시간에 괜찮아집니다. 이 정도는 뭐 식은 죽 먹힙니다. 근데 아픈 자리가 마침 족대원 비경에다가 Hello, ladies and gentlemen. I treated by my 사암 acupuncture, not my. This acupuncture treatment was discovered by one monk, Zen monk, named Saam. He studied, he meditated for 13 years in a cave. Gimana Pak? Is House of Stone. 영어 잘하죠? 영어 객지나서 고생. 네. Tuh, selesai. 현재 어디 가요? 고등부서. 어디 가요? Pak Satrio, berarti kalau kasusnya ringan, ini kemungkinan hanya sakit yang nyeri-nyeri gitu aja ya? Karena saya yang dipertanyakan sama Bu Ivana tadi, kalau kasus seperti Halo. bisa ya Pak ya? Halo? Ya, Halo? gimana Bu? Enggak, ini mau kasus berat, mau kasus ringan, itu enggak peduli. Tapi dengar suara saya enggak? Halo? Halo Bu, dengar suara saya enggak Bu?